dan saya lihat ya cukup singkat, terus cukup lengkap, tidak terlalu memangkas, tapi juga tidak terlalu panjang. Taib. Dan dalam tulisan ini berkaitan dengan pengurusan jenazah, di mana yang pertama berkaitan dengan baru meninggal. Ketika baru meninggal, apa yang harus dilakukan terhadap jenazah yang baru meninggal. Yang kedua, memecahkan orang yang baru meninggal dunia, kemudian juga mendoakan kebaikan untuk si mayit, terus mengikat kakinya agar tidak mulutnya dan juga menutupnya dengan kain dari ujung kaki sampai kepala tertutup semua. kemudian dianjurkan Segera mempersiapkan mayat untuk dimandikan. Kemudian tentang dibahas lebih rinci tentang memandikan, mulai dari kemudian siapa yang berhak memandikan mayit, kemudian perangkat atau hal-hal yang dibutuhkan dalam memandikan mayit, kemudian cara memandikan mayit, kemudian tentang melemaskan persendian mayit, kemudian juga tentang melepas pakaian yang melekat di badannya, bagaimana adabnya juga ada ya, kemudian tetap menjaga auratnya, dan menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak, kemudian juga tentang teknis memandikan, kemudian ada poin-poin tambahan seputar teknis memandikan mayit, kemudian juga jika tidak memungkinkan untuk dimandikan maka diganti dengan tayamum, kemudian disunahkan untuk mandi bagi orang yang selesai memandikan mayit, dan yang kesembilan tentang janin yang keguguran itu bagaimana, perlu dimandikan atau tidak, kemudian mengkafani mayit, tentang mengkafani mayit. Dan dalam bab mengkafani mayit, tentang hukum mengkafani mayit, dan kriteria kain kafan, kemudian kain kafan untuk mengkafani mayit itu lebih utama diambilkan dari harta mayit, kemudian memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunnah alias tidak wajib, kemudian disunnahkan menggunakan 3 helai kain putih, ini bagi laki-laki. Kemudian untuk bagi wanita bagaimana kafan mayit untuk wanita, kemudian kafan untuk anak kecil, kemudian tidak diharuskan dengan kafan dari bahan tertentu, misalnya katun, tidak harus, atau mori, tidak harus ya, mori jenis kain ya, kain yang lebarnya 1,5 meter, mori malah rata-rata 90, maksimalnya kadang ada tapi ya jarang, itu 110 mungkin, 115 ya. Yang 1,5 meter belum ada ya, maka bisa pakai kain jenis yang lain. Kemudian wewangian untuk kain kafan dan juga tentang teknis mengkafani mayit. Ini rincian pembahasan yang insya Allah akan disampaikan sebelum kita praktek memandikan dan mengkafani. Baik. Disampaikan yang pertama tentang
Jadi pembaca yang semoga dirahmati Allah, berikut ini kami sajikan uraian mengenai fikih tajhiz al-janaiz atau pengurusan jenazah secara ringkas beserta dalil-dalil dan keterangan dari para ulama, di mana bagian pertama kami akan coba membahas tata cara mandikan jenazah dan mengkafani. Namun yang pertama atau sebelum itu kita akan bahas tentang ketika jenazah barusan meninggal. Dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Jadi sebelum kaku itu dipejamkan, nanti bisa nutup ya. Karena berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Rasulullah SAW masuk ke ruangan Abi Salamah yang telah meninggal ya, di mana ketika itu kedua matanya terbuka, maka Rasulullah SAW pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya roh itu bila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata ya. Jadi roh itu kalau dicabut diikuti oleh pandangan mata. Nah, kalau dicabut dari arah ubun-ubun sini otomatis matanya melihat ya, rohnya keluar itu. Nah, sehingga begitu sudah roh keluar, mata itu masih terbuka ya, masih terbuka. Jadi terbukanya mata ketika meninggal melihat ke atas begitu, orang bilang melorok gitu ya, itu bukan tanda su'ul khotimah gitu ya, bukan tanda su'ul khotimah, itu banyak. Jadi orang meninggal itu begitu tuh banyak, hatta husnul khotimah gitu. Hatta tanda-tanda husnul khotimah ada pada dia, itu mata terbuka setelah begitu meninggal itu banyak. Dan para ulama berijma, bersepakat bahwa menjamkan mata atas mayit ini hukumnya sunnah, sehingga ketika terlambat karena tidak tahu ya, keluarganya nggak ngerti, kemudian kita datangnya terlambat, kita pejamkan tidak bisa, ya tidak usah dipaksa, tidak usah dicuwiwit, dibuwetot gitu ya, tidak usah. Jadi ini hukumnya sunnah. Nanti ketika mau ngafani ditutup kapas saja, ya, ditutup kapas saja. Ketika tidak bisa ditutup. Kemudian ketika memejamkan mata jenazah tidak ada zikir atau doa tertentu yang berdasarkan dalil yang sahih. Jadi doanya apa memejamkan? Tidak ada tertentu. Ya bismillah ditutup misalnya begitu, enggak apa-apa ya. Kemudian setelah itu mendoakan. Disunahkan mendoakan kebaikan untuk si mayit, di mana Rasulullah SAW setelah memejamkan mata Abu Salamah, beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah, yakni ampunilah semua dosa Abi Salamah dan tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti pada, yakni setelah kepergiannya itu berilah ganti di kalangan orang-orang yang ditinggal, maksudnya keluarga yang ditinggal ini, supaya diberi ganti hikmah yang baik atau diberi ganti sesuatu yang meneruskan jasanya di keluarganya ya.
Misalnya yang meninggal ini seorang penopang ekonomi keluarga, ya mudah-mudahan dari keluarganya itu ada yang menggantikan sebagai penopang kebutuhan keluarganya. Itu maksudnya. Jadi jadikanlah ia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, berilah ganti yang lebih baik bagi anak keturunannya. Dan ampunilah untuk kami dan untuknya, wahai Rabb semesta alam, dan lapangkanlah untuknya pada kuburnya, dan berilah cahaya untuknya di kuburnya. Ini doa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan doa beliau mustajab ya untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya. Ini hadisnya sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Muslim hadis yang ke-920. Atau juga boleh doa-doa yang lain yang berisi kebaikan untuk si mayit ya. Jadi ini doa spontan, bukan diajarkan Nabi langsung. Kalau ada seorang dari kalian meninggal, maka setelah kalian menutupkan matanya, berdoalah kalian demikian. Nabi enggak menyuruh begitu. Sehingga ini adalah doa spontan Nabi untuk Abi Salamah yang bagus seandainya ditiru, tapi seandainya tidak hafal doa ini, maka mendoakan kebaikan yang lain itu boleh ya. Karena Nabi dalam saat itu bukan dalam rangka ketika forumnya itu taklim ya, tapi forumnya adalah ketika Nabi itu ada kejadian itu. Dan tidak selalu diriwayatkan kalau ada yang meninggal itu Nabi mengucapkan doa ini juga, sehingga para ulama memahaminya ini adalah sunnah ya, tapi dan bukan bersifat membatasi. Jadi apa yang dilakukan Nabi dalam kaidah fikih yang disepakati ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi hatta dirutinkan itu tidak menunjukkan lebih dari hukum sunnah dan tidak menunjukkan pembatasan kecuali ada keterangan dari Nabi bahwa itu sebuah ketentuan atau sebuah pembatasan. Baik. Kemudian yang berikutnya mengikat dagunya agar tidak terbuka. Mengikat dagunya, diikatkan dapat kepala begini supaya mulutnya intinya enggak terbuka. Karena kalau mulutnya terbuka itu menjadi aib kan begitu kan? Menjadi aib. Maka saudara kita yang meninggal atau seorang muslim itu harus diupayakan walau sudah meninggal jangan sampai ada aib yang nampak darinya. Jadi kewajiban muslim atas muslim yang lain diantaranya adalah satru uyubihi, menutup aib-aibnya. Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu pernah mengatakan, wa syaddu lihyaihi wa dhalika makhafata ayyabqa famuhu maftuhan halata ghuslihi wa halata jasihi fayashuddu atau fayashuddu hatta yantabiqa famuhu ma'a asnani. Jadi ketika mayat meninggal itu ditutup mulutnya, yaitu dengan cara diikat dua rahangnya, karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan sehingga kemasukan air ya, atau juga ketika dipersiapkan jenazah itu. Ini khawatirnya terbuka terus, itu menjadi aib, sehingga hendaknya ditutup ya sampai antara gigi dan mulut ini menyatu, maksudnya menutup. Ini disebutkan dalam Ad-Durar Al-Mubtakirat Syarah Ashrah Akhsyaril Mukhtasarat juz 1 halaman 424. Kemudian adapun tata caranya ini longgar tentunya ya. Biasanya dengan menggunakan kain atau kain kafan yang dipotong atau apalah kain yang lebar
yang diikatkan, dilingkarkan ya dari dagu kemudian ke kepala, ke atas kepala, ya, sehingga mulutnya tertahan dan tidak terbuka. Kemudian berikutnya menutupnya dengan kain. Jadi selama menunggu pemandian, mempersiapkan perlengkapan untuk mandikannya, maka jenazah ini ditutup, ya, tidak boleh dibiarkan terbuka, ditutup dengan kain sepanjang jenazah itu. Jadi kepala sampai kaki ditutup. Kalau nggak ada kain yang panjang, maka lebih baik nampak kakinya daripada nampak wajahnya, gitu ya. Lebih baik nampak kakinya daripada nampak wajahnya. Ini berdasarkan hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujia bi burdin hibarah. Bahwa Rasulullah SAW ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibarah, yakni jenis kain Yaman yang bercorak, yakni yang bergaris-garis. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, hadis yang ke-5814, Imam Muslim hadis yang ke-942. Kemudian dianjurkan bersegera mempersiapkan mayat untuk dikuburkan, maksudnya menyiapkan kuburannya. Jadi ada yang menggali kubur, kemudian juga ada yang menyiapkan kafan. Kemudian kalau sudah siap, tempat mandinya juga siap, maka segera dimandikan. Intinya jenazah ini segera untuk dipersiapkan supaya nantinya bisa segera dikubur, ya, setelah target orang yang mensolatkan ini maksimal, gitu ya, maksimal. Karena kalau dipaksakan malam hari, misalnya meninggal jam 10 malam, terus dipaksakan dikubur malam itu juga, boleh jadi yang nyolati sedikit, sehingga hak mayit untuk didoakan ampunan dan rahmat oleh kaum muslimin ini menjadi berkurang. Maka di sana ada hadis la tadfanu mautakum bil lail hatta yusalla alaihim. Jadi janganlah kalian mengubur jenazah orang-orang mati di kalangan kalian itu di malam hari hingga banyak yang nyolati. Jadi kalau sekiranya yang nyolati masih sedikit, dan kalau dikubur besok pagi yang nyolati dimungkinkan masih bertambah banyak dalam jumlah yang cukup banyak, begitu ya, karena mayoritas orang yang mengenalnya ini belum bisa mendatanginya malam itu, atau bahkan orangnya udah pada tidur, nggak buka HP, nggak buka pengumuman, maka ya ditunda penguburannya besok pagi. Dan Syekh Albani membahas hadis tersebut dengan panjang lebar. Intinya bahwa larangan mengubur jenazah di malam hari ini ada kaitan dengan waktu juga, sehingga kalau tidak darurat harus dikubur malam itu, sehingga walau sudah ada yang mensolatkan itu tetap supaya ditunda keesokan paginya. Kenapa? Karena ilahnya itu waktu menurut beliau. Meskipun sebagian ulama mengatakan ilahnya atau sebabnya larangan itu adalah belum disolatkan, ya, karena Nabi mengatakan janganlah kalian mengubur jenazah di malam hari hingga disolatkan. Nah, kata beliau bahwa hingga disolatkan ini kalau ilahnya adalah belum disolati, itu siang hari pun tidak boleh. Jadi terus apa gunanya Nabi mengatakan jangan kalian mengubur di malam hari kalau tidak ada tambahan makna maksud hukum.
hukum mengubur jenazah di malam hari. Ya. Sehingga hadis ini menunjukkan makruh menguburkan di malam hari, kecuali kalau dalam penundaan besok pagi itu ada mudarat bagi jenazah, mudarat bagi keluarga, ataupun mudarat bagi kaum muslimin. Nah, itu baru, karena kondisi ada mudarat itu silahkan mengubur di waktu malam. Tapi kalau nggak ada mudarat untuk ditunda besok pagi, bahkan yang ada adalah tambahan manfaat dengan banyaknya orang yang nyolati, maka ya hadis ini supaya diberlakukan, dilaksanakan, jangan mengubur di malam hari hingga yang nyolati itu banyak, gitu ya. Hingga yang nyolati itu banyak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyaku siwa dzalik wa syarrun tad'unahu an riqabikum. Percepatlah pengurusan jenazah, pengurusan ini sampai penguburannya ya. Karena jika jenazah itu orang soleh, maka itu adalah kebaikan, yakni menyegerakannya itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun jika jenazah itu bukan orang soleh, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan dari pundak kalian. Maksudnya ketika jenazah itu orang durhaka, ya, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak kalian. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, hadis yang ke-1315, Imam Muslim hadis yang ke-944. Baik, ini Isya, silahkan adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Berikutnya tentang memandikan mayit. Hukum memandikan mayit muslim. Memandikan mayit muslim hukumnya fardu kifayah. Jadi jenazah muslim atau muslimah ini wajib dimandikan dan hukumnya fardu kifayah, alias kalau sudah ada yang melaksanakan kewajiban ini maka bagi yang lain sudah gugur. Jadi tidak harus semuanya ikut memandikan. Dan cukuplah yang mandikan itu misalnya 3 orang begitu. Jadi yang 1 itu memandikan, yang 2 membantu. Itu cukup. Karena maksimal 4 orang, 5 orang itu lebih dari cukup gitu ya. Jadi jangan sampai terus yang mandikan keroyokan orang 10, orang 15 semuanya nyiram, malah hitungannya enggak jelas. Hitungannya jadi enggak jelas, padahal memandikan jenazah itu ada hitungannya ganjil. 3 atau 5 atau 7 jika memang dipandang perlu. Tentang memandikan ini hukumnya fardu atau wajib, meskipun fardu kifayah ya. Ini berdasarkan perintah Nabi. Jadi perintah itu kalau datang dari Allah atau Rasulnya menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib itu kepada hukum sunnah misalnya. Di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Baina rajulun waqifun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu." Ketika ada seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia jatuh dari kendaraannya. Jadi onta yang dinaiki itu kejeglong, terus goyang begini, orang itu jatuh. Dan karena kepalanya kebentur batu, maka dia meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Jadi dengan air, salah satunya dicampuri daun bidara atau dengan air yang dicampur daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini aw qala thawbaihi, dan kafanilah dia pada 2 pakaiannya atau ya, pada 2 pakaian atau 2 pakaiannya. Jadi pakaian ihramnya itu yang 2 lembar itu yang dipakai untuk mengkafaninya. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian ngasih wangi-wangian kepadanya karena lagi ihram. Karena ketika wukuf di Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah, posisinya itu masih ihram, belum tahallul. Tahallulnya kan tanggal 10 normalnya. Ya, kalau ada sebab-sebab tertentu bisa tertunda. Tapi yang jelas Nabi saat itu karena posisi yang meninggal ini lagi ihram, maka Nabi melarang untuk dikasih wangi-wangian. Sehingga kalau bukan posisi ihram beda lagi gitu ya. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan pula kalian menutupi kepalanya, karena larangan ihram masih berlaku untuknya. Karena orang yang lagi berihram sebelum tahallul itu tidak boleh nutup kepala untuk laki-laki ya.
untuk laki-laki, tidak boleh nutup kepala. Fa inna Allah yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi, dalam riwayatnya mulabbian, karena Allah Ta'ala akan membangkitkan orang ini di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi nanti bangkit dari kubur, dia akan berjalan ke mahsyar sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia akan bertalbiyah ketika dibangkitkan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa meninggal pada saat ibadah ini insya Allah husnul khotimah, di mana sampai hari berbangkit itu menuju mahsyar itu dia seperti orang yang masih melanjutkan ibadahnya gitu ya. Ketika niat hajinya itu ikhlas karena Allah, sangunya halal, dan tata cara hajinya mengikuti manasik yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga benar, ikhlas benar, dan bekalnya halal, insyaallah mabrur. Sehingga keutamaan ini didapat insyaallah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa jenazah atau mayit, orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, itu wajib dimandikan, dan disunnahkan dalam pemandian itu untuk berusaha sebersih mungkin hasilnya, karena itu saat itu sebagai pengganti sabun, karena belum ada sabun maka pakai getah daun bidara. Jadi daun bidara diremet, itu getahnya daun bidara itu menjadikan air itu bisa punya daya membersihkan yang baik, jadi menyerupai sabun. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang laki-laki yang lagi ihram kok meninggal, itu kafannya 2 lembar. Beda dengan orang yang tidak ihram, itu disunahkan 3 lembar. Ya, 3 lembar. Tapi kalau orang ihram karena pakaiannya itu memang cuma 2 lembar, maka menggunakan pakaian ihramnya itu, dan tapi kalau tidak bisa menutupi dengan baik, baru boleh ada tambahan, ya, boleh ada tambahan. Tapi yang jelas pada asalnya cukup dengan 2 lembar kain ihramnya, dan posisi yang ditutupi itu hanya sampai ke bawah kepala, alias sampai leher saja menutupinya. Jadi kaki sampai leher. Itu kalau orang ihram belum tahallul, meninggal, pengkafanannya seperti itu. Kepala tidak boleh ditutup. Kepala tidak boleh ditutup. Ini untuk laki-laki. Adapun wanita ya ditutup tentunya. Kemudian juga dalam hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Taufiat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah wafat salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Zainab. Kharaja, maka Nabi keluar, faqala, maka beliau mengatakan, yakni keluar dari rumahnya, kemudian beliau mengatakan kepada para wanita yang memandikannya,
Iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalik bima'in wasidrin wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Mandikanlah si Zainab ini 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu. Mandikan dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah yang terakhir dari pemandiannya itu, jadi memandikan yang terakhir itu dicampuri kafur, yakni kapur barus atau suatu dari kafur, yakni campuran kafur. Fa idza faraqtunna fa'adinnani. Kemudian ketika kalian sudah selesai memandikannya, maka beritahukan padaku. Falamma faragna adannah. Maka kata Atiyah, ketika kami sudah selesai memandikannya, kami pun memberitahukan kepada Nabi. Fa'alqa ilaina hikwahu. Maka Nabi pun melemparkan kepada kami hikwahnya, yakni kain yang biasa untuk selimutan, untuk redong-redong begini ya. Terutama pas musim dingin itu Nabi punya kain lebar yang biasa beliau selimutkan badannya. Intinya kain selimut lah. Jadi Nabi pun melemparkan kepada kami kain selimutnya. Dalam riwayat lain dikatakan masukkanlah dia atau bungkuslah dia dengannya. Maka fa'ashnaha iyaha, ya. Jadi masukkan dia ke selimut ini, maksudnya bungkuslah dia dengan selimut ini. Fadhafarna sya'raha thalathata qurun. Kemudian kami pun mengepang rambutnya 3 kepangan. Jadi apa istilah kepang itu? Kelabang. Jadi rambutnya dikelabang atau dikepang 3 kepangan. Ini kalau rambutnya memang panjang atau memungkinkan untuk dikepang. Wa alqainaha khalfaha, dan kami memposisikan rambutnya itu di bagian belakangnya. Jadi setelah dikepang 3, terus ditaruh di belakang kepala, gitu ya. Dan di dalam hadis ini jelas ada perintah dari Nabi kepada para wanita untuk memandikan putrinya yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa memandikan jenazah muslim atau muslimah itu wajib. Sekaligus hadis ini menunjukkan bahwa kalau jenazah itu laki-laki, yang memandikannya juga laki-laki. Tidak boleh wanita memandikannya kecuali istrinya saja. Ya. Kemudian kalau jenazah itu wanita, maka yang boleh memandikan hanya wanita. Tidak boleh laki-laki memandikannya walau bapaknya, di mana Nabi itu beliau orang yang paling bisa menahan syahwat, itu pun beliau tidak memandikan putrinya. Beliau menyuruh para wanita yang memandikannya. Bahkan Nabi ketika memberikan kain selimutnya itu dari jauh melemparkannya. Jadi Nabi tidak memandikan, atau laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita. Tidak boleh memandikan jenazah wanita kecuali yang meninggal itu istrinya. Jadi jenazah wanita yang boleh memandikannya hanya sesama wanita atau suaminya saja. Saudaranya, orang tuanya, bapaknya, ya itu enggak punya hak. Kemudian
Terus gimana kalau nggak ada yang bisa mandikan yang sejenis? Maka dalam kondisi tertutup kain atau tertutup auratnya semuanya, itu disiram dari balik kain, ya. Itu kalau memang darurat tidak ada yang sesama jenis yang memandikannya, sehingga tidak perlu menyentuhnya. Ini kalau memang darurat. Kecuali sebagian ulama mengecualikan, yakni ketika anak perempuan dimandikan ayahnya itu boleh ketika umurnya di bawah 7 tahun. Ketika umurnya anak perempuan itu di bawah 7 tahun. Taib. Sekaligus hadis ini menunjukkan bahwa di antara sunnah bahwa air untuk mandikan itu dicampuri sesuatu yang bisa membersihkan apa yang kotor dari badannya, kemudian juga atau lemaknya, ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa pemandian yang terakhir, memandikan itu dengan hitungan ganjil 3 atau 5 atau lebih alias 7 misalnya, kalau memang dipandang perlu. Tapi kalau 5 sudah bersih itu ya cukup, ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa yang pemandian yang terakhir itu dicampuri tepung kapur barus. Jadi kapur barus yang ditumbuk di tepung dicampurkan, dan ini adalah untuk mengawetkan jenazah alias serangga atau belatung atau apa itu dia tidak suka dengan itu, ya, dengan kapur barus, sehingga ini termasuk upaya mengawetkan jasadnya jenazah. Tapi tidak boleh berlebihan sampai disuntik formalin, ya. Nah, itu enggak boleh. Kecuali karena darurat. Darurat itu seperti, tapi sekarang di freezer, ya. Freezer. Kalau misalnya orang umroh atau orang haji meninggal di sana sementara belum ada tanda tangan dari keluarganya dan kesepakatan dan penanggung jawabnya belum ada untuk dikuburkan di sana, apa dikirim ke Indonesia misalnya, itu sementara disimpan di freezer, jadi dibekukan. Kalau ditanya apa enggak dingin, jawabannya ya pasti dingin. Karena kalau enggak dingin bukan freezer namanya, gitu ya. Ya. Tapi apakah mayatnya kedinginan? Ya, ini enggak bisa dijawab, gitu ya. Kemudian siapa yang mandikan mayit? Yang mandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Jadi bukan sembarang orang terus asal guyur. Kadang enggak dihitung, kadang kalau di kampung yang awam, ya, yang jenazahnya laki pun semua keluarganya itu bawa ember sendiri-sendiri, semuanya nyiram, gerujuki semuanya nyiram. Enggak peduli laki perempuan, pokoknya semuanya nyiram. Dan ngeri, saya seandainya jadi jenazah itu malu, gitu ya. Itu kadang-kadang itu tabirnya kurang rapat, kemudian juga orang mandikannya kurang menjaga aurat, kemudian semua orang itu ngerumuni kayak jadi tontonan, gitu ya.
Jadi kan kalau mandi ditonton banyak orang kira-kira nyaman enggak? Ya enggak nyaman lah. Enggak nyaman. Maka kehormatan seorang muslim dan muslimah ini tetap ketika masih hidup ataupun sudah meninggal tetap kehormatannya harus dijaga. Dan kadang-kadang pura-pura megangi selambunya tapi begini gitu loh ya, sambil nonton gitu. Nah ini jangan, jadi selambu itu diikatkan saja di tempat tertentu. Kalau memang di belakang rumah tidak memungkinkan, ya harus lebih ekstra ketat, dan kalau bisa ada yang jaga ketika orang pada mau nonton itu, mohon maaf nggih, mboten usah nonton, itu harus ada yang memberitahu begitu. Kemudian lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat dekatnya si mayit. Karena kerabat itu lebih bisa menjaga kehormatan mayit, itu bisa lebih menjaga aibnya. Kalau pada badannya ada sesuatu yang aib itu tidak menyebarkannya. Ya. Kalau orang lain apalagi nggak bisa menjaga aib, setelah mandikan cerita-cerita, ternyata si fulan itu begini-begini atau, nah ini malah menjadi ghibah dan dosa besar. Dan orang memandikan jenazah kalau bisa menyimpan aibnya jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau tidak bisa menjaga aibnya, maka tidak mendapatkan pahala memandikan, bahkan bisa mendapatkan dosa setelah itu, alias minus, malah merugi. Dari itulah ketika Rasulullah SAW wafat, yang memandikan jenazah Nabi adalah kerabat Nabi, dan yang utama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib dan kerabat Nabi yang memandikan. Dan Ali mengatakan, ghasaltu Rasulullah SAW fadhahabtu anduru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan wa waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nas arba'ah Ali ibn Abi Thalib wal Abbas wal Fadl ibn Abbas wa Salih maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulkhida li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdan wa nusiba alaihi labin nasban. Aku memandikan Rasulullah SAW dan aku memperhatikan jasad beliau, seorang yang tidak ada celanya. Jasad beliau bagus dan harum ketika hidup maupun ketika sudah wafat. Dan yang menguburkan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang ada 4 orang. Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, dan Saleh, pembantu atau bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga membuat liang lahat untuk Rasulullah SAW, atau dibuatkan liang lahat untuk Rasulullah SAW, dan di atasnya diletakkan batu bata. Jadi setelah dikuburkan dikasih batu bata sebagai, ditancapkan batu bata sebagai tanda. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis yang ke-1467 disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah.
Adapun dalil yang menunjukkan bahwa suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya, ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar, qala ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jadi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa kami boleh tampakkan dan kepada siapa tidak boleh kami tampakkan. Maka Rasulullah menjawab, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, hadis yang ke-2794, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kecuali bagi anak usia kurang dari 7 tahun, maka banyak ulama membolehkan ayahnya itu memandikannya, ya. Atau ibunya memandikannya ketika jenazah itu laki-laki, anak-anak. Baik. Ini nampaknya sudah malam, jadi kita belum selesai, ya. Jadi mungkin secara teori mungkin 2 atau 3 pertemuan, setelah itu kita praktek. Sekaligus tolong disiapkan ketika mau praktek itu kain kafannya, ya. Dan nanti insya Allah ada salah satu yang jadi apa istilahnya, relawan untuk ini, ya. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.